Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ernita Idasari, NIM 19505100070. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu mengenai aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya hukum asal dalam muamalah atau aktivitas bisnis itu adalah semuanya diperbolehkan atau mubah, kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Nah, larangan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang Allah. Yang kedua yaitu adanya unsur penipuan. Yang ketiga adanya unsur menzolimi pihak yang bertransaksi dan lain sebagainya. Nah, dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis ini berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara dua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Dan tidak ada batil, yaitu tidak ada pihak yang menzolimi dan dizolimi. La tazlimuna wa la tuzlamun. Sehingga jika ingin memperoleh hasil, maka harus mau mengeluarkan biaya. Dan begitupun juga jika ingin memperoleh untung harus mau menanggung resiko. Nah, kemudian dalam transaksi bisnis terdapat aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Nah, aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah. Seperti apa barang yang diharamkan oleh Allah? Seperti ada babi, kemudian homer atau minumannya memabukkan, narkoba, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 115. Kemudian, larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan itu sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan untuk menghindar dari kemudaratan. Nah, kemudaratan ini terdiri dari beberapa barang dan jasa tadi, terdiri dari beberapa barang yang diharamkan, yaitu tadi ada babi dan lain sebagainya. Kemudian, dalam Al-Quran dan Sunnah juga secara eksplisit melarang dilakukannya berbagai jenis jasa, aktivitas bisnis yang bergerak di bidang jasa, yaitu diantaranya tindakan prostitusi. Nah, tindakan prostitusi ini kan sekarang marak-maraknya ya di dunia karena didukung oleh adanya internet. Kemudian ada mempertontonkan aurat atau pornografi, kemudian merusak akidah, menganiaya orang lain, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa aktivitas bisnis yang bergerak di bidang barang dan jasa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu telah melanggar prinsip-prinsip syariah. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, mayoritas ulama itu sepakat untuk menetapkan hukum yang sama, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang memiliki substansi sama dengan zat yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, misalnya saja dalam industri perbankan syariah. Industri perbankan syariah itu kan otomatis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dimana tidak boleh ada unsur-unsur seperti riba, terus maisir, goror, dan lain sebagainya. Maka dari itu, salah satu transaksi yang ada di bank syariah yaitu pembiayaan. Nah, dalam hal ini, pembiayaan dalam bank syariah itu terdapat bentuk larangan, yaitu pemberian pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa maupun produksi makanan, minuman, dan lain sebagainya yang diharamkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, dalam pemberian pembiayaan ini, Bank Syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dimana dibantu pembiayaannya oleh Bank Syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah itu tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang yang diharamkan. Nah, demikian penjelasan mengenai
aktivitas bisnis yang bergerak di bidang barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.